Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini bersama broker yang sangat luar biasa yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, Amarket. Rekan trader, di hari Rabu kita lihat pergerakan pasar terus bergerak rekan trader, dan kita lihat kemarin imbas dari bagaimana data inflasi yang dikeluarkan membuat pergerakan pasar ini sangat luar biasa. Ini ditandain dengan semakin menguatnya dolar Amerika dan semakin terjatuhnya berbagai pasangan mata uang, komoditas terutama emas bisa jatuh luar biasa. Tapi di hari ini perlahan namun pasti emas mencoba untuk kembali lagi naik. Tapi kenaikan ini kemungkinan akan diuji oleh data yang akan dikeluarkan malam ini, indeks harga produsen inflasi swasta yang akan dikeluarkan malam ini. Bagaimanakah kisahnya? Kita akan bahas bersama-sama di tema harian kita nanti. Tapi seperti biasa, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, seperti biasa rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika di pergerakan pasar kemarin, walaupun imbas dari data yang dikeluarkan, ya data inflasi, sempat turun ke posisi 97.609, tapi rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika naik sampai ke 98.697. Ini adalah rekan trader semuanya. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa yang rekan trader bisa lihat, di mana dia kembali naik lagi ke posisi 98. Nah, sekarang hari ini agak sedikit bergerak, ya agak koreksi. Apakah dia akan kembali naik lagi ke level yang lebih tinggi? Kita akan tunggu bersama-sama. Dan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana impact dari penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat Euro USD ini jatuh hingga level 1.15926. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling kembali lagi jatuh rekan trader, sudah berminggu-minggu jatuh, hampir menuju 2 minggu lebih dia jatuh. Dia di posisi 1.33744. Sedangkan gold rekan trader, gold kemarin rekan trader benar-benar jatuh ya. Walaupun masih tetap berada di level 3.300, tapi kemarin sempat jatuh rekan trader di posisi 3.319 dari level tertinggi yang sempat dicapai adalah 3.366. Hari ini akan mencoba naik. Apakah momen ini akan bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi seperti yang terjadi di kemarin di posisi 3.366? Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan USD yen Jepang memperoleh impact yang sangat luar biasa, melanjutkan kenaikan yang terjadi dalam minggu ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana dia bergerak, dibuka di posisi 147, kemarin sempat menyentuh level 149.005. Hari ini udah sampai di 149.166, tapi agak sedikit mengalami koreksi. Kita lihat apakah dia akan bisa melanjutkan penguatan lagi. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, rekan trader, ini adalah sekilas tentang apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Dan seperti biasa setiap hari akan ada tema-tema menarik yang ingin saya bawakan buat rekan trader. Dan untuk tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana emas terhalau potensi kebangkitan dolar Amerika. Nah, ini dia. Rekan trader, emas terhalau potensi kebangkitan dolar Amerika. Dari judul ini kita bisa lihat rekan trader bagaimana impact yang terjadi terutama pasca data inflasi yang dikeluarkan kemarin. Kalau rekan trader lihat dari data inflasi yang dikeluarkan, ya rekan trader secara garis besar, sabar saya pindah dulu. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Rekan trader bisa lihat dari data inflasi yang dikeluarkan kemarin. Di sini sudah sangat jelas kita bisa lihat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa, ya. Kita lihat dolar Amerika ini mengalami tren kenaikan memanfaatkan rally imbas hasil obligasi pemerintah Amerika bertenor 10 tahun setelah indeks harga konsumen data inflasi ya mempercepat laju di bulan Juni ini menjauh dari target 2%. Di sini sudah sangat jelas kalau rekan trader lihat data inflasi yang awalnya 2,4 ya bulan Juni ini dia naik menjadi 2,7. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa
semakin datanya menjauh dari 2%, semakin peluang untuk The Fed mempertahankan tingkat suku bunga masih bisa dilakukan. Untuk menurunkan tingkat suku bunga, kalau kita lihat dengan posisi seperti kayak gini, The Fed akan sangat hati-hati karena tingkat bunganya masih terlalu tinggi. Oleh karena itu The Fed, ya, dengan adanya sikap yang terjadi, data yang terjadi kemarin, artinya memungkinkan The Fed untuk kembali menghold atau menahan pemangkasan tingkat suku bunga, rekan trader. Artinya kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan ini tidak akan dilakukan. Ya paling cepat ya bulan September nanti sesuai dengan apa yang diprediksikan. Nah, inilah yang membuat bagaimana perubahan sikap yang terjadi, sempat dovish menjadi hawkish dan membuat dolar Amerika kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Dia udah masuk di posisi 98, rekan trader. Awal kemarin sekitaran 97, tapi 98 sekarang kalau kita bisa lihat dia agak sedikit mengalami koreksi. Tapi dengan ini kita bisa lihat, rekan trader, bahwa ini akan menjadi ujian yang sangat besar terhadap gold. Ujian yang sangat besar adalah nanti malam akan ada juga data inflasi, harga indeks produsen IHP ini akan dikeluarkan, rekan trader. Apakah dia akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, atau dia malahan menyokong pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, rekan trader? Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena data inflasi ini akan memberikan suatu tekanan apakah memang tingkat suku bunga ini masih akan tetap dipertahankan atau membuka peluang untuk dilakukan pemangkasan. Tapi kalau kita melihat data yang terjadi kemarin, dikeluarkan kemarin, sekiranya kita udah bisa lihat bahwa angka inflasi itu masih tinggi dan sangat wajar sebenarnya, rekan trader. Kalau kita lihat sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena fixnya Trump dengan tarif itu akan berlangsung pada bulan Agustus nanti. Nah, dari situlah baru kita bisa lihat bagaimana reaksi pasar terhadap inflasi tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat ya, perkiraan yang sudah dibuat oleh The Fed menurut saya udah pas, rekan trader. Kenapa? Karena Juni nggak jadi, Agustus kemungkinan tanggal 1 diberlakukannya tarif. Kita tahu berita yang keluar hari ini bahwa Donald Trump menurunkan tarif Indonesia yang tadinya 32 menjadi 19%. Ini sangat luar biasa, walaupun dari statement yang dilakukan oleh Donald Trump, kalau kita baca seakan-akan di situ ada tendensinya sangat luar biasa bahwa Donald Trump punya kekuatan penuh untuk menguasai, ya, berbagai bidang di Indonesia. Kalau rekan trader baca ya, tapi itu kita biarin aja. Kita konsentrasi aja dulu di masalah ini. Nah, di sini kita bisa lihat, rekan trader, bagaimana pengaruhnya. Sehingga dari sini kalau kita lihat ya, secara garis besar apa yang terjadi dengan data yang dikeluarkan, menurut saya pas. Bulan September pemangkasan tingkat suku bunga baru bisa dilakukan. Dan dalam tahun ini sebesar 50 basic point. Kenapa? Karena tarif akan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus. Selang waktu 1 bulan, kita akan lihat. Dan kemungkinan besar selang waktu 1 bulan, data yang akan terjadi untuk data inflasi kemungkinan besar bulan depan dia bisa melemah, rekan trader. Sehingga dengan data yang melemah ini memberikan peluang, memberikan arah yang lengkap buat The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga. Dan nanti pada bulan September pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan. Makanya saya bilang time-nya pas. Nah, dari sini kita bisa lihat, rekan trader. Di sini hubungannya dengan emas, rekan trader bisa lihat bahwa emas setelah jatuh kemarin, dia sekarang bercoba untuk naik lagi. Tapi emas ini nanti kembali lagi akan diuji oleh data indeks harga produsen nanti malam. Apakah indeks harga produsen nanti malam ini akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar atau malah menekan dolar? Kalau dia memberikan kekuatan yang besar terhadap dolar, emas akan kembali lagi jatuh. Seperti apa yang terjadi pada hari kemarin. Tapi kalau dia menekan dolar, emas punya peluang untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi, minimal akan mencoba naik lagi ke posisi seputaran 3.366 atau 3.350
seperti yang terjadi di hari kemarin. Oleh karena itu rekan trader, potensi yang terjadi pada emas saat ini akan benar-benar kita lihat diuji oleh potensi kebangkitan dari dolar. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita. Dan kita langsung masuk aja di analisa teknikal, dan seperti biasa analisa teknikal ini akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Kita lihat untuk indeks dolar Amerika saat ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini sepertinya memang memiliki tendensi terjadi pelemahan ya, sepertinya. Akan tetapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, hati-hati rekan trader bahwa pelemahan ini bergerak sesaat, tapi peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi pun juga masih tetap ada. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa indeks dolar Amerika hari ini peluang untuk turun sangat besar. Tapi peluang naik juga hati-hati. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini untuk indeks dolar Amerika saya memprediksikan ketinggiannya itu sampai di 98.790. Tapi jangan lupa juga bahwa peluang untuk melemah sangat besar, dan dia bisa melemah hingga level terendah di seputaran 98.333. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader? Kita lihat untuk Euro USD rekan trader secara garis besar, kalau rekan trader lihat di sini arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini masih memiliki tendensi akan mencoba kembali naik lagi ya. Akan mencoba naik lagi setelah kemarin jatuh benar-benar. Analisa saya dia akan mencoba naik minimal, dia akan mencoba naik hingga menembus level ketinggian maksimumnya itu di posisi 1.16430. Tapi hati-hati, pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi hingga level terendah di posisi 1.16017. Nah, ini dia arah pergerakan terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah yang terjadi pada pound sterling hari ini. Kalau rekan trader lihat ya secara garis besar, kita bisa lihat bahwa pound sterling sedang berusaha untuk menapak langkah yang lebih tinggi lagi. Analisa saya pound sterling ini akan mencoba naik ya di level yang lebih tinggi lagi. Ya minimal kalau menurut saya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi maksimum itu di posisi 1.34327. Tapi hati-hati bahwa potensi pembalikan masih tetap ada, bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi yang paling rendah di seputaran 1.33776. Sedangkan untuk gold, kita lihat gold secara garis besar rekan trader ya. Gold secara garis besar, kalau rekan trader lihat gold hari ini pergerakannya masih rekan trader memiliki peluang untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Tapi hati-hati rekan trader, analisa saya dia akan mencoba naik, itu wajar. Kemungkinan dia naik juga sangat besar. Saya memprediksikan dia naik bisa sampai level tertinggi maksimum di 3354 ya, 3354 itu maksimum. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader bahwa untuk jatuh pun juga masih bisa punya peluang besar rekan trader. Dia ini bisa jatuh malahan menurut saya sampai di level 3325 seperti apa yang terjadi di hari kemarin. Ya kita lihat. Oleh karena itu analisa saya dia akan bergerak sangat jauh hari ini antara 3325 sampai 3354. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang pergerakannya sangat luar biasa. USD yen Jepang secara garis besar memiliki tendensi untuk terjadinya sedikit pelemahan ya rekan trader ya. Analisa saya dia ini bisa melemah ya hingga level terendahnya itu di seputaran 148.316, tapi peluang untuk naik pun juga masih tetap terbuka lebar. Dia bisa naik hingga level 149.030. Nah, ini dia 030. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisis secara teknikal. Nanti rekan trader bisa lihat untuk kalender ekonomi hari ini secara garis besar. Kembali lagi saya mau bilang bahwa nanti pukul 19.30 ada data indeks harga produsen ya IHP. Ini harap diperhatikan. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa selain data IHP yang akan dikeluarkan nanti malam,
ada juga data-data lainnya yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Kita bisa lihat rekan trader ya, nanti ya pada pukul 19.00 itu akan ada pidato rekan trader dari Barkin, salah satu pejabat The Fed. Nah, baru setelah itu IHP dilakukan. Dan setelah itu ada pidato juga dari Hamax dan pidato dari BAR. Nah, ini adalah pidato-pidato ini akan sangat memberikan petunjuk dan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Nah, rekan trader, inilah kalender ekonomi. Dan rekan trader jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami. Ini adalah website resmi kami. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya karena kami selalu beranggapan bahwa rekan trader adalah trader-trader yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.